Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari bersama-sama minta ketahanan kemampuan yang daripada Tuhan hari-hari ini. Ketika engkau dimampukan oleh Tuhan, engkau akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada siapapun, setiap saudara dimanapun berada yang mengasihi Tuhan. Mari bersama-sama angkat hatimu, mari sembah Tuhan, katakan bersama-sama, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji. Kami percaya janji-Mu Tuhan, Tuhan, di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai yang abadi. Sehabis hujan, betulah janji setiamu Tuhan, di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai yang abadi, harta yang tak ternilai yang abadi, harta yang tak ternilai yang abadi. Mari sembah, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, di balik ini semuanya tidak ada yang kebetulan. Di balik peristiwa yang terjadi hari-hari ini, kami percaya Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap baik. Dan kami percaya seperti pelangi yang muncul ketika habis hujan, demikian juga semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Kau berbicara buat kami semuanya, sampaikan isi hati. Biar roh hikmat, roh wahyu akan Tuhan turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya mau berkata, amin. Firman Tuhan disampaikan oleh Putra Pita. Puji Tuhan. Shalom, kekasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar lagi akan sharing kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau setiap kita sebagai anak-anak Tuhan belajar bersama-sama. Bulan Mei ini kita masuk di tema seri pengajaran tentang tahan uji dan tekanan, to great destiny. Ya, saudara, untuk mencapai yang namanya great destiny, yang mencapai yang namanya rencana Tuhan yang besar atas hidup kita, maka salah satu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup setiap saudara dan saya, karakter yang harus saudara dan saya miliki adalah karakter tahan uji dan tekanan. Karena great destiny hanya disiapkan, disediakan buat orang-orang yang sudah tahan uji dan tahan tekanan. Kita akan membaca ayat mas kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12,
inilah ayat tema kita bulan ini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa mahkota kehidupan dijanjikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kapan mahkota ini Tuhan berikan? Bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan saja, tetapi firman Tuhan katakan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan siapkan dalam kehidupannya mahkota kehidupan. Dan mahkota ini Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kapan? Firman Tuhan katakan setelah dia tahan uji. Setelah ia tahan uji. Sekalipun saudara dan saya mengasihi Tuhan, tetapi jikalau kita tidak didapati tidak tahan uji, maka mahkota itu belum diberikan dalam kehidupan kita. Berapa banyak seringkali kita berdoa, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Tuhan bawa aku kepada great destiny, bawa aku mencapai kemuliaan yang Tuhan taruh dalam hidupku. From glory to glory. Yes, itu Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi tunggu dulu. Ayat ini beritahukan kepada saudara dan saya, tidak cukup ternyata ketika kita berkata, Tuhan aku mengasihi-Mu Tuhan, Tuhan aku mau taat akan Engkau Tuhan, Tuhan aku mau melayani Engkau Tuhan, Tuhan aku mau setia kepada Engkau Tuhan, Tuhan aku mau lakukan apapun buat Engkau Tuhan, Tuhan aku mau mengasihi Engkau lebih dari apapun. Firman Tuhan katakan, ya Tuhan menghargai kasih kita, dan Tuhan sangat merindukan saudara dan saya hidup mengasihi akan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan mahkota kehidupan itu Tuhan akan berikan, Tuhan akan kenakan dalam kehidupan kita. Kapan? Setelah saudara dan saya didapati menjadi orang-orang yang tahan uji. Saudara, hal ini pun juga diketahui oleh Ayub. Kalau saudara melihat di dalam Ayub, ya, Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Di situ tuh Ayub katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Inilah mengapa yang namanya karakter, yang disebut karakter tahan uji dan tekanan, itu akan membawa saudara dan saya kepada yang namanya great destiny. Oleh karena Tuhan mau saudara dan saya mencapai suatu kualitas yang namanya emas yang dimurnikan. Ayub sangat tahu ketika dia menghadapi ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, masalah silih berganti, 10 anaknya mati dalam 1 hari dalam keadaan yang mengenaskan, semua harta miliknya ada yang dirampas, ada yang dirampok, sebagian ada yang mati dan sebagainya, sehingga semua yang ada dalam hidupnya habis. Maka ini yang Ayub katakan dalam kehidupannya, karena ia tahu jalan kehidupanku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mengapa Ayub berkata demikian? Oleh karena ketiga sahabatnya ketika datang mengunjungi, ingin menghiburkan Ayub, mereka sangat kaget melihat keadaan Ayub yang sangat mengenaskan. Mengapa? Karena terlalu berbeda seperti langit dan bumi. Keadaan Ayub sebelum dan sesudah ketika dia mengalami masalah demi masalah. Ayub yang dari tadinya awalnya orang yang paling kaya di negeri Uz, dalam waktu singkat, sekonyong-konyong, ya, orang Indonesia katakan tiba-tiba, sekonyong-konyong, tahu-tahu keadaannya menjadi orang yang paling bawah di negeri Uz. Bukan hanya sekedar nol, tetapi minus. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Tetapi sekalipun Ayub, dia tidak tahu blueprint, dia tidak tahu apa yang sebenarnya melatar belakangi Tuhan izinkan ujian itu terjadi dalam hidupnya. Tetapi ini yang menjadi iman Ayub. Ayub berkata, kalaupun toh hari ini Tuhan izinkan masalah silih berganti dalam hidupku, kalaupun toh hari ini saya harus menghadapi ujian, saya harus
adalah aku akan tetap timbul seperti emas. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang-orang yang sedang mengalami ujian. Ya, dan hari-hari ini ujian bukan hanya dialami oleh orang-orang dunia saja, bahkan kita pun juga sebagian ada beberapa anak-anak Tuhan yang juga mengalaminya. Tapi mari berkata, kalau hari ini Tuhan izinkan, entah itu mungkin karena hari-hari ini sedang Tuhan izinkan ada musuh yang tidak terlihat yang sedang kita lawan bersama-sama, kita hadapi bersama-sama, yang namanya pandemi virus COVID-19. Apapun lah ujian dan tekanan, bukankah sebenarnya bukan hanya kali ini saja kita menghadapinya? Bukankah seringkali kita pun juga menghadapi masalah silih berganti? Karena kita seringkali nyanyi, ya meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Itu sudah jadi lagunya anak-anak Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan kemalangan orang benar banyak. Firman Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika saudara dan saya menjadi orang yang benar, ketika saudara dan saya menjadi orang yang mengasihi akan Tuhan, lalu kita tidak ketemu masalah, tidak. Bahkan firman yang memberitahukan kepada setiap saudara dan saya, orang-orang yang sudah setia, orang-orang yang belajar hidup benar, orang-orang yang belajar mengasihi akan Tuhan, bahkan belajar melayani Tuhan, Tuhan sudah berkata jauh-jauh, kemalangan orang benar banyak. Kemalangan orang benar banyak. Bahkan Daud berkata, musuh yang ada dalam hidupku lebih banyak daripada rambut di atas kepalaku. Wow, itu yang Daud katakan. Siapa Daud? Daud orang yang sangat mengasihi Tuhan. Siapa Daud? Orang yang hatinya diperkenan, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi toh orang ini pun berkata, musuh bicara tentang masalah yang harus dihadapi. Daud katakan, musuh yang ada dalam hidupku lebih banyak daripada rambut di atas kepalaku. Saudara dan saya, apakah ujian, masalah, pencobaan yang hari ini saudara dan saya hadapi lebih banyak dari apa yang dihadapi oleh Ayub? Apakah musuh yang saudara hari ini sedang hadapi lebih banyak daripada Daud? Atau mungkin tokoh-tokoh yang lainnya? Mungkin kita harus menghadapi ujian, tekanan seperti yang dihadapi oleh Lazarus. Ya, Lazarus yang miskin, Lazarus yang mengasihi akan Tuhan, dia belajar hidup benar dalam kemiskinannya, sekalipun dia tetap menjadi seorang penulis sampai kepada akhir hidupnya. Maka ketika ujian itu lewat, dia menerima mahkota kehidupan. Itu sebabnya sangat berbeda keadaannya ketika dia mati. Dia dijilati oleh anjing, duduk hanya di depan rumah orang kaya, makan menunggu belas kasihan, sisa-sisa makanan dari rumah orang kaya. Tetapi setelah dia mati, mahkota kehidupan menjadi bagiannya. Dia duduk di pangkuan Bapak Abraham. Tetapi sebaliknya, si orang kaya yang rumahnya ditungguin oleh Lazarus berharap ada sisa-sisa makanan keluar dari rumahnya. Ketika dia mati dalam keadaan wow, semua orang mungkin mengagumi keberhasilannya, semua orang mengagumi kekayaan dan kesuksesannya. Tetapi setelah kematiannya, maka di mana tempatnya? Dia ada di neraka. Bahkan dia meminta belas kasihan daripada Lazarus, minta supaya Lazarus mencucukkan jarinya ke air untuk memberikan setetes air buat dia. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari jangan alergi dengan yang namanya masalah. Masalah tidak ada satu orang pun yang senang, tidak ada satu orang pun yang berharap mendapat pencobaan atau ujian. Tetapi mari percaya, Yakobus pasal 1 ayat 12 sudah jelas katakan, berbahagialah. Tuhan katakan berbahagialah ketika engkau melewati pencobaan, menghadapi pencobaan. Rasul Yakobus memberitahukan kepada saudara dan saya supaya ketika kita menghadapi ujian dan tekanan, kita disuruh berbahagia, not sad, bukan bersedih, bukan berputus asa, bukan hilang pengharapan, tetapi justru sebaliknya ketika ujian, ketika tekanan itu datang dalam kehidupan kita, Yakobus beritahukan kepada kita, berbahagialah. Belajar surat daripada Paulus yang Paulus kirim ketika dia ada di penjara di Filipi, dari surat Filipi,
Surat Filipi temanya adalah bersukacitalah. Surat Filipi buahnya berkata 48 kali. Paulus katakan dari dalam penjara saat dia sedang menunggu eksekusi hukuman mati dalam kehidupannya. Di dalam penjara Filipi dia keluarkan suratnya kepada Timotius yang dia berkata, bersukacitalah. Kukatakan kepadamu sekali lagi, bersukacitalah. Mungkin buat kita orang-orang yang masih seringkali memakai kekuatan kita sendiri dan memakai pikiran sehat kita berkata, bagaimana saya bisa berbahagia? Bagaimana saya bersukacita ketika ujian datang, ketika masalah itu datang, ketika tekanan itu datang? Bagaimana bisa tertawa? Bagaimana bisa bersorak-sorai? Bagaimana saya bisa berbahagia? Tetapi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bos, air sungai kehidupan Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Roma pasal 5 ayat 4. Justru ketika saudara dan saya menghadapi ujian, menghadapi tekanan, kenapa Tuhan mau saudara dan saya diizinkan mengalami itu? Roma pasal 5 ayat 4 katakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, kenapa Tuhan izinkan saudara dan saya harus hadapi yang namanya masalah, pergumulan, tekanan, supaya saudara bertekun? Apakah ketekunan kita itu tahan uji? Saudara, mungkin selama ini saudara sudah berkata, Tuhan, aku sudah mengasihi akan Engkau. Tuhan, aku sudah melayani akan Engkau. Tuhan, aku sudah belajar melakukan apa yang Engkau mau. Apapun lah yang Engkau mau, apapun yang Engkau mau aku letakkan. Apapun yang Engkau mau aku lakukan, aku sudah lakukan. Tuhan bersyukur melihat ketaatan kita. Tetapi satu hal Tuhan mau, ketekunan itu didapati Tuhan tetap tahan uji. Orang yang tekun saat semuanya sedang baik, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, mungkin kita berkata, ya everything is okay, untuk tekun. Ya, tapi bagaimana dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita berhadapan dalam kondisi seperti Habakuk, ketika pohon zaitun tidak menghasilkan buah, ketika pokok anggur juga tidak berbuah, gandum di ladang tidak menghasilkan, maka dapatkah kita bisa berkata kepada Habakuk, loh, saya sudah tanam gandum, saya sudah tabur benih, oh saya sudah tanam pokok anggur, saya sudah merancuni daun-daun, tetapi Habakuk berkata, itu semua tidak menghasilkan. Bahkan kambing domba di kandang pun tidak menghasilkan susu. Sepertinya semuanya tidak menghasilkan. Mungkin hari ini Bapak Ibu menghadapi pergumulan masalah. Mungkin beberapa di antara saudara ada terkena dampak daripada pandemi virus COVID-19. Kemarin satu bapak WA saya, Bu, karena status di WA saya berkata dari Filipi, apa yang Paulus katakan, bersukacitalah. Sekali lagi mengatakan kepadamu, bersukacitalah. Itu ayat tema yang Tuhan beri buat saya kemarin, makanya saya tulis di status WA saya, bersukacitalah. Sekali lagi mengatakan kepadamu, bersukacitalah. Saya bilang, ini temanya tahan uji dan tekanan, kenapa Tuhan ngomongnya bersukacita? Saudara, itulah yang Habakuk kerjakan dalam kehidupan. Sekalipun pohon anggur, pokok zaitun, gandum di ladang tidak berbuah, tidak menghasilkan, sekalipun kambing domba di kandang habis, tidak ada kambing domba di kandang, tetapi satu hal Habakuk berkata, tetapi aku akan bersorak-sorai bagi Tuhan Allahku kekuatan. Itu yang Habakuk katakan. Kenapa? Sebab Habakuk pasal 2 ayat 4 katakan, sebab orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang Habakuk katakan. Kemarin sepanjang malam saya belajar merenungkan, kenapa ya Tuhan itu izinkan? Ya virus oke lah. Dari dulu mah virus ada di mana-mana. Ya, tapi kenapa? Mungkin kita lihat virus sebenarnya virus COVID
Dibilang terlalu mematikan tidak juga. Karena kenyataannya masih angka kesembuhannya sangat tinggi. Ya, tapi kenapa ini Tuhan izinkan terjadi? Tuhan katakan, karena Tuhan mau setiap kita orang-orang percaya melewatinya dengan iman. Saudara, setiap saudara dan saya, Tuhan mau, mari belajar bersama-sama supaya apapun yang kita kerjakan tetap dengan tekun. Ketika ujian datang, ketika tekanan datang, tetaplah kerjakan itu. Karena apa, saudara? Karena tadi WA sudah mengajak kita bernyanyi, ya, yang berjalan menangis sambil menabur benih. Yang kita berjalan sambil menangis dengan mencucurkan air mata. Toh kita tetap mau berjalan maju. Kita tetap menabur benih di masa-masa yang seperti ini di mana semua sulit. Bahkan beberapa ada bapak yang kata, Bu, saya 1 bulan sudah dirumahkan, ya, tanpa gaji. Sebagian ada yang beberapa jemaat juga sampaikan kepada saya, ada satu pemudi yang biasa bekerja lalu sebenarnya gimana tempat pekerjaan, dia cerita yang tutup tante dan ya kita gawe semua dirumahkan, tapi kan tetap dapat salary, ya nggak dapat. Saudara, hari ini mungkin ada banyak orang sedang menghadapi ujian dan tekanan. Mari belajar tetap tekun. Karena di dalam ketekunan ada sebuah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 5, sebab pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Sebab itu mari belajar. 1 Korintus pasal 3 ayat 14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Pengharapan apa yang saudara dan saya menantikan ketika kita sedang bekerja, melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ketika ujian datang, apa yang kita harapkan? 1 Korintus pasal 4 ayat 3, pasal 3 ayat 14 dengan jelas katakan, apa dari pekerjaan kita, dari ketekunan ketika kita diuji, apa yang pengharapan apa yang kita sedang nantikan? Tuhan katakan kita sedang menantikan upah. Itu sebabnya tadi kita ada bernyanyi bersama, ya, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Itulah upah yang saudara dan saya akan nikmati. Amin. Baik upah di bumi ini ketika saudara dan saya melewati itu semua. Lihat kan, setelah dia lewati ujian dan tekanan, apakah dia makin miskin? Enggak. Dia bukan hanya sekedar kembali kepada dipulihkan seperti keadaan sebelumnya, bukan. Tetapi mengalami pemulihan double portion. Dia mendapat 2 kali lebih baik. Dulu sebelum dia diuji, dia sudah jadi orang yang paling sukses, paling kaya di negeri Uz. Tetapi setelah dia selesai dan didapati tahap uji, dia terima upahnya. Dia terima upahnya 2 kali kekayaan dari sebelum yang Tuhan percayakan. Bahkan kalau saudara lihat, bukan hanya tentang hal-hal yang jasmani saja, Ayub didapati menjadi orang yang lebih indah. Seperti pengakuan Ayub tadi, jikalau Tuhan menguji aku, maka aku didapati akan timbul seperti emas. Emas kalau diuji, dia akan muncul menjadi emas yang makin murni. Kalau sebelumnya dia mungkin hanya emas yang 75%, ketika dia diuji, ketika dalam dapur perapian, maka emas itu akan menjadi emas yang 100%. Betul-betul emas murni. Semua campuran-campurannya akan keluar dan akan muncul. Itu yang namanya emas murni. Demikian juga dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Mari belajar. Ya, mari belajar. Pengharapan apa yang kita bisa harapkan setelah kita melewati tahap ujian dan tekanan? Karena ada sebuah harta yang tersembunyi yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Saudara dan saya menikmati berkat Tuhan. Saudara akan menikmati karakter. Karena pada ujungnya, setelah saudara dan saya melewati tahap uji,
sadari sebuah karakter yang baru mulai muncul dalam kehidupan kita. Saudara, sejujurnya saya ini bukan orang yang bisa sabar. Saya juga bukan orang yang jujurnya kalau saya boleh ada sampai hari ini. Oleh karena Tuhan izinkan saya harus menghadapi ujian, tekanan, badai, silih berganti. Baik itu menghadapi masalah tentang suami, baik itu masalah tentang ekonomi, baik itu masalah tentang anak, baik itu masalah tentang orang tua, tentang mertua, kemudian masalah tentang saudara, ipar, dan sebagainya, masalah dalam pekerjaan. Tuhan izinkan saya dalam usia saya yang belum tua ini, saya seringkali merenungkan, Tuhan, rambut saya kalau saya tidak semir, seringkali suami saya ingatkan, rambutnya disemir. Kenapa? Karena rambutnya sudah banyak yang putih, padahal di usia saya masih muda ini, gitu ya. Saya belum tua, saya merasa belum tua, saya masih merasa saya masih muda. Tapi rambut ini sudah banyak putih, ya. Rambut ini sudah banyak putih. Kalau lagi sisiran pas belum semir, ya, saya dapati rambut putih saya berkata, wah, tidak terasa ternyata rambut putihnya sudah makin banyak, ya. Kenapa? Karena Tuhan izinkan, ya, Tuhan izinkan. Kalau saya mau berkata, Tuhan terima kasih, terlalu ajaib Tuhan buat saya, terlalu ajaib buat saya, sehingga saya selalu sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa di usia yang saya masih seperti ini, Tuhan izinkan saya harus melewati begitu banyak, ya. Istimewa setiap kali akhir tahun saya punya kebiasaan satu, apa itu? Merenungkan sepanjang tahun, bulan demi bulan, masalah demi masalah yang terjadi di sepanjang tahun, ya. Saya biasa flashback. Wah, kok ya bisa terlewatkan ya? Kok bisa terlewatkan ya? Padahal sejujurnya ada banyak masalah pergumulan. Bahkan pernah satu titik dalam kehidupan saya berkata saya sudah kehilangan pengharapan. Saya berkata, Tuhan, saya tidak jauh lebih baik daripada orang-orang lain. Saya tidak jauh lebih baik daripada suami saya tidak jauh lebih baik daripada anak-anak saya tidak lebih baik daripada saudara-saudara saya. Saya berkata, Saudara Tuhan, daripada nanti saya malah makin undur dari Tuhan, Saudara Tuhan panggil saya, gitu ya, panggil saya. Tapi saya berkata, saya mengucap syukur sekali lagi, Tuhan mau setiap kita menjadi orang-orang yang didapati tahap uji. Kenapa? Karena ada mahkota yang Tuhan siapkan buat setiap saudara dan saya. Ada upah yang kekal, harta yang tidak ternilai yang Tuhan siapkan buat setiap saudara dan saya. Apa itu? Baik jasmani, perkara-perkara, percayalah Tuhan siapkan yang terbaik buat setiap saudara. Dan mari percaya, lihat karakter yang akhirnya muncul dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena itu ditimbulkan, itu dihasilkan dari setiap ujian dan tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Saudara dan saya mari belajar. Lalu ketika ujian dan tekanan itu datang, apa yang saudara dan saya harus buat? 2 Korintus pasal 13 ayat kelima. 2 Korintus pasal 13 ayat kelima katakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ketika ujian datang, ketika tekanan datang, apa yang saudara dan saya harus buat supaya saudara dan saya didapati menjadi orang-orang yang tahan uji? Firman Tuhan katakan 2 Korintus pasal 13 ayat 5, yang pertama adalah uji diri kita sendiri. Jangan uji orang lain. Tuhan tidak suruh kita menguji orang lain. Tuhan mau kita menguji diri kita sendiri. Ujilah dirimu sendiri. Karena seringkali banyak orang menguji orang lain. Seringkali kita menguji suami kita menguji anak kita menguji orang-orang di sekitar kita. Salah, saudara. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk menguji orang lain. Tuhan mengajar kita adalah ujilah dirimu sendiri. Apa yang harus kita uji tentang diri kita? Firman Tuhan katakan, apakah kamu tetap tegak di dalam iman?
ketika ujian dan tekanan itu datang, masihkah kita tetap tegak di dalam iman? Itu sebabnya pujian katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam tekanan yang dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari belajar, saudara. Ya, mari belajar. Tuhan katakan tetaplah tegak di dalam iman saat ujian, saat tekanan, saat masalah itu datang. Apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat 1 ayat 6. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Itulah iman. Bahwa segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat, saudara dan saya, apa itu? Allah yang tidak kelihatan itu ada. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Dia. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Mari uji hari ini. Hari-hari ini kita sedang menghadapi ujian. Hari-hari ini kita sedang menghadapi tekanan. Entah itu ekonomi, entah itu kesehatan, entah itu masalah di antara suami istri, entah itu dalam pekerjaan masa depan, dan apapun lah yang hari ini sedang kita hadapi. Firman Tuhan katakan, mari uji diri kita sendiri. Masih adakah iman di bumi ini? Lukas 18, Tuhan Yesus katakan, Tuhan tidak pernah menunda-nunda waktu untuk menjawab dan menolong orang-orangnya yang benar, yang berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam. Tetapi ketika Tuhan datang ke bumi, apa yang dicari Tuhan? Tuhan katakan, tetapi ketika Dia datang di bumi, adakah Dia mendapati iman di bumi? Iman. Ketika saudara, apa yang membuat saudara dan saya tahan uji dan tekanan? Iman. Dan iman itu bicara, saudara dan saya yakin ada Yesus di dalam saya. Sang Filipi katakan, kalau Tuhan ada di dalam aku dan aku tinggal di dalam Tuhan, maka aku akan cakap menanggung segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus Tuhan yang menjadi kekuatan. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa menahan ujian? Bagaimana kita bisa menahan tekanan? Tetap pegang iman yang Tuhan taruh dalam hidup. Seperti Paulus, sampai akhir hidupnya dia berkata, waktuku sudah sampai, kematianku sudah dekat, dan aku sudah mengakhiri pertandingan imanku sampai kepada garis akhir dengan memelihara iman. Iman yang membuat saudara dan saya tetap tahan dalam ujian dan tekanan. Selidikilah diri kita, apakah kita tetap tegak di dalam iman. Tidak usah bingung dengan orang lain. Mari lihat diri kita masing-masing. Apakah masih ada iman? Adakah Tuhan mendapati iman? Jangan sampai ketika kita sudah berdoa, mungkin saudara dan saya berdoa sekian lama di penghujung di mana Tuhan sebenarnya mau tolong kita sudah kehilangan iman. Padahal Tuhan katakan, jadilah kepadamu sesuai dengan iman. Kenapa kita mesti memelihara iman kita sampai akhir? Karena semua janji Tuhan, semua apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan siapkan, menjadi realita dalam kehidupan kita ketika saudara dan saya memiliki yang namanya iman. Iman yang membuat semua janji Tuhan dalam firman Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Janji kesehatan, janji kesembuhan, janji pertolongan, janji apapun, janji tentang terobosan, janji tentang promosi, semuanya
terjadi? Firman Tuhan kata, jadilah kepadamu seperti iman. Karena setiap siapapun yang datang kepada Yesus, entah itu si perempuan yang melalui pendarahan 12 tahun, entah yang lumpuh, entah yang kusta, bahkan yang mati, setiap kali mereka menerima mujizat Tuhan, selalu Tuhan berkata, pulanglah, imanmu menyelamatkan engkau. Hanya iman yang membuat kita tetap selamat, dan hanya iman yang membuat kita terima yang namanya mujizat, keajaiban, pertolongan, terobosan yang daripada Tuhan. Sebab itu tetap pegang iman kita, miliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Karena Tuhan katakan Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Dia Tuhan yang tidak pernah jauh daripada kita. Dia Tuhan yang hanya, di mana sih kita bisa mencapai Tuhan? Tuhan katakan Dia hanya sejauh doa. Dia cuma hanya sejauh doa. Begitu saudara berseru kepada Tuhan, maka Dia akan segera datang untuk menolong setiap saudara dan saya. Saudara, Tuhan katakan 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Saat saudara dan saya memiliki iman, maka apa yang sebenarnya saudara dan saya harus pegang? Iman dalam hal apa yang saudara dan saya harus pegang ketika saudara dan saya menghadapi tekanan? Tolong 2 Korintus pasal 9 ayat 13. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Apa sih yang diuji dalam hidup saudara dan saya? Apa yang diuji dari pelayanan kita hari-hari ini? Tuhan katakan ketaatan kita kepada pengakuan akan Injil Kristus. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang mulai kehilangan kepercayaannya akan Kristus. Kenapa? Karena situasi, karena promosi, karena keadaan. Ada banyak orang tidak berani mengakui dirinya sebagai Kristus. Saudara, sejujurnya hari-hari ini saya pun juga berdoa. Kenapa justru di situasi seperti ini, di mana harusnya gereja bangkit menyatakan kuasa Tuhan, kenapa kita tidak pergi ke mereka menyatakan tanda-tanda dan mujizat? Saya sempat bertanya kepada suami saya, wah kalau Tuhan kira-kira suruh gitu, yuk kita pergi ke rumah sakit, ngapain? Doakan mereka, gitu ya. Doakan mereka. Kenapa? Hari-hari ini mungkin malah banyak orang menghindari yang namanya rumah sakit. Kenapa? Wah takut di sana banyak virus. Dari dulu namanya rumah sakit apa? Banyak virus, banyak virus. Tapi kalau hari-hari ini kita tidak diizinkan ke sana. Yang di rumah sakit, yang sakit, yang perlu doa kita, yang perlu pertolongan Tuhan, yang perlu mujizat Tuhan, bukan hanya pasien COVID saja. Lalu bagaimana yang mereka sakit jantung, bagaimana yang mereka sakit kanker, bagaimana yang mereka mungkin sakit-sakit yang lainnya di rumah sakit. Mereka juga menunggu kita, para hamba-hamba Tuhan, para pendoa-pendoa, untuk datang ke rumah sakit ngapain? Menumpangkan tangan atas mereka supaya mereka menjadi sembuh. Karena itu yang Tuhan katakan. Tetapi hari-hari ini kita seringkali takut. Waduh, kita juga pakai hikmat dong hari-hari ini. Saya sempat sampaikan kepada suami. Saya mendengar dari beberapa teman saya, karena kebetulan beberapa teman saya farmasi bekerja di rumah sakit. Ya, mereka bercerita bahwa kalau ada pasien yang dengan keluhan ya di meja penerimaan pasien, kalau ada pasien datang, biasanya seperti yang sudah pergi ke dokter atau ke rumah sakit, selalu sudah ditanya keluhannya apa. Kalau keluhannya sudah mengarah kepada COVID, itu sudah disendirikan. Jadi jangan takut, jangan takut saudara. Ya, jangan takut. Kenapa hari-hari ini ada banyak orang takut pergi ke rumah sakit? Sedang di rumah sakit, tempat di mana kita bisa pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ada banyak orang sedang membutuhkan kita. Tuhan katakan, akan ada banyak orang memuliakan Allah karena kita tetap taat dalam pengakuan kita
akan keinjil Kristus. Yang kedua, apa yang Tuhan uji? Uji dalam kehidupan kita. Selain kita percaya kepada Kristus, yang kedua adalah kemurahan hatimu. Kenapa saudara? Seringkali yang Tuhan mau dalam hidup kita, karena Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Itu yang Tuhan katakan dalam Matius 19. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Mungkin hari-hari ini kita sendiri sedang sakit, tapi bisakah kita juga berdoa buat orang sakit yang lainnya? Saya ingat saya dan suami pernah terlibat dalam pelayanan yang namanya SOS, Sahabat Orang Sakit. Salah satu ketika kami masih ada aktif dalam pelayanan SOS, apa yang kami buat dengan pasien-pasien yang sedang menghadapi perawatan kanker di luar negeri. Beberapa kali kami di Guangzhou, di Malaysia, juga di Singapura. Yang kami ajak adalah para pasien-pasien, mereka ini pasien. Saya ingat waktu saya di Guangzhou, saya ajak mereka ini pasien. Maka masih kalau di Guangzhou, di China, infusnya bisa pakai bentuknya botol yang bisa ditaruh di saku pakaian pasien, sehingga pasien juga bisa berjalan-jalan di sekitar rumah sakit. Loh, mereka sendiri sedang sakit. Ya, satu kali saya ingat almarhum Bapak Hermanto. Beliau adalah seorang pasien yang kami layani. Dia punya kanker di empedu dan di livernya. Waktu itu saya ingat saya dan suami mengajak Bapak ini untuk berjalan keliling ke kamar-kamar pasien yang lain. Kenapa? Karena salah satu karunia yang Tuhan taruh dalam hidupnya adalah dia bisa bermain gitar. Ya, dia bisa bermain gitar. Ya, jadi pasien ini berkeliling, beberapa pasien yang lain juga ikut dengan kami. Kenapa? Mendoakan, menguatkan pasien yang lain. Ya, mendoakan pasien yang lain. Saudara, firman Tuhan katakan, salah satu yang Tuhan akan uji dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, adalah kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu. Apapun. Mungkin hari ini saudara berkata, waduh, saya tidak punya makanan, saya tidak punya uang untuk saya bisa bagikan. Saudara masih punya iman, bagikan kepada mereka yang kehilangan iman, yang lemah imannya. Mungkin hari ini saudara masih bisa tertawa, bagikan tertawamu kepada mereka yang tidak bisa tertawa hari-hari ini. Saudara, apapun yang hari ini Tuhan taruh dalam hidupmu, pakai itu. Belajarlah berkemurahan hati. Mungkin hari ini kita berkata, aku sendiri aja susah kok, aku sendiri saja masih kurang kok. Mari belajar. Bukankah kita harus belajar dari yang namanya perempuan janda Sarfat? Dia sendiri berkata, padaku tidak ada yang lain, cuma hanya tepung 1 genggam dan minyak tinggal sedikit dalam bui-bui. Tetapi ketika hambanya Elia berkata, buatkan dahulu untuk aku. Saudara, bukan kita mau berkata, ini hamba Tuhan egois banget. Ini hamba Tuhan egois banget. Sudah tahu tepung yang dalam diri saya cuma tinggal 1 genggam. Mau tak buat roti buat saya dan anak saya, ini roti yang terakhir. Setelah ini kami akan mati. Tetapi lihat, yang namanya apa yang diuji Tuhan dalam hidup kita? Kemurahan hati. Karena yang Tuhan mau bukan persembahan. Yang Tuhan mau adalah hati yang penuh dengan belas kasihan melihat jiwa-jiwa. Saat kita sendiri kurang, tapi kita bisa berbagi. Saudara, mari belajar bersama-sama hari-hari ini. Ya, minggu depan ya kita juga akan sekali lagi bergerak. Kalau terima kasih buat dukungan doa support jemaat yang mendoakan kami. Kemarin minggu kita sudah selesaikan RW 9 ya, penyemprotan desinfektan, pembagian masker ya, kemudian pembagian minuman prebiotik dan vitamin supaya sebagai tindakan profetik kita bahwa kita mau berkata semua penduduk daerah Indonesia sudah dipulihkan, sudah disehatkan, sudah dikuatkan. Minggu depan kita akan masuk di RW 8 ya, dan kemudian minggu depan lagi terserah nanti Tuhan mau bawa kemana ya, kita ojol ya, kita akan memberikan juga kepada ojol ya, para pengemudi ojek online yang hari-hari ini mereka sedang berlatihan ya, kita akan berbagi nasi nasi buat mereka, makanan kepada mereka di saat-saat kita sendiri yang merasa aduh. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kamu telah tahan
uji dalam pelayanan ini. Apa itu? Kemurahan hati, membagikan segala sesuatu. Amin. Berat, tapi Tuhan katakan, ketika Tuhan ada di bait Allah, Dia mengajar kepada murid-muridnya. Ketika orang-orang kaya memberi persembahannya, Tuhan katakan, engkau lihat mereka memberi dari kelimpahannya. Tetapi ketika janda Safat itu datang membawa persembahan 2 peser seduit, Tuhan katakan, kamu lihat persembahan si janda itu, mungkin buat orang lain tidak berharga, cuma hanya sepeser 2 duit, ya. Tapi Tuhan katakan persembahannya jauh lebih indah dan jauh lebih banyak, karena si janda ini dia memberi dari kekurangan. Saudara dan saya, mari belajar lihat janda Safat. Apakah setelah dia memberikan apa yang dia miliki, dia kekurangan? Justru tepung itu tidak pernah habis dan minyaknya tidak pernah habis. Hari ini mungkin kita tidak banyak, yang ada pada kita cuma hanya tepung 1 genggam, yang ada pada kita mungkin cuma hanya minyak sedikit dalam buli-buli. Tapi tetaplah menjadi orang-orang yang murah hati. Kalau ada orang yang minta roti daripadamu, Tuhan katakan, berilah dia roti. Kalau ada yang minta kepadamu pakaian, berilah dia. Mereka bukan hanya sekedar pakaian, tapi juga jubah. Hari ini, mari belajar menjadi orang-orang yang tahan uji, ya, dalam pengakuan kita akan Kristus. Saya percaya Yesus ada dalam saya. Tanda-tanda mujizat akan tetap menyertai saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya. Mari miliki ketahanan uji, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, destiny saya adalah menjadi berkat, karena saya adalah keturunan Abraham. Kita yang ada di dalam Kristus adalah keturunan Abraham, dan destiny keturunan Abraham adalah oleh karena engkau dan keturunanmu, maka semua bangsa di muka bumi harus beroleh berkat. Dan setiap orang yang memberkati kita, mereka akan diberkati. Mari belajar bersama-sama menjadi orang yang tahan uji. Ayat yang terakhir hari ini, sebelum saudara dan saya makan tubuh dan minum darah Yesus, inilah kekuatan kita untuk membuat saudara dan saya menjadi tahan uji. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat ke-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ingat sekali lagi, jangan pernah pakai kekuatan kita sendiri, pakai kekuatan yang daripada Tuhan, yang berlimpah-limpah kekuatan berlimpah. Saya pun sering kali berkata, Tuhan kok saya mampu ya, Tuhan kok saya bisa melewati ya. Sejujurnya mungkin di tahun-tahun yang lalu saya sudah lewat. Kenapa? Saya rasanya tidak punya kemampuan menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi ekonomi, menghadapi diri saya sendiri, menghadapi banyak masalah yang saya harus hadapi. Seolah-olah kok saya bisa kuat. Bahkan ketika saya ketemu dengan beberapa teman-teman, ya mereka katakan, teman-teman mengenal saya sejak lama, mereka, kamu kok cek kuat, kamu kok masih podoy gitu ya. Ya, saya tahu bukan karena kuat dan gagah gitu, tapi oleh karena kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasalnya dari Allah, bukan dari diri kita. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa. Mungkin hari ini saudara sedang diuji, sedang ditekan. Mungkin saudara sedang terjepit. Mungkin saudara sudah habis akal. Taulah, mau saya harus mau ke gimana lagi? Ya, ini sudah dicoba, itu tidak bisa. Mungkin hari ini saudara sedang dianiaya. Mungkin bahkan saudara dihempaskan. Ada orang-orang yang menganiaya saudara direndahkan. Firman Tuhan katakan, tanggung itu semua. Tanggung. Saudara tidak akan pernah terjepit. Saudara tidak akan pernah putus asa. Saudara tidak pernah ditinggalkan sendiri. Dan saudara tidak akan binasa. Kenapa? Karena saudara dan saya punya kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Dari mana itu asalnya? Ini ayat ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Inilah kekuatan
untuk saudara dan saya menjadi orang-orang yang didapati tahan uji dalam tekanan, persekutuan tubuh dan darah Yesus, menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kekuatan, anugerah, perjanjian, berkat yang ada pada Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kuasa dalam perjanjian yang kudus dan yang tidak tercatat salah itu mengampuni kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita, memeteraikan kita menjadi milik Kristus, membukakan jalan yang baru untuk kita bisa mengambil tata kasih karunia Tuhan dan menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Dan darah Kristus pula yang membuat sah setiap perjanjian Tuhan harus tergenapkan dalam hidup kita. Mari siapkan hidup kita. BLC dan pemain musik bisa maju ke depan. Siapkan hidup kita untuk kita terima persekutuan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Buat jemaat yang hari ini mungkin kemarin belum sempat mengambil anggur dan roti dari gereja, saudara mau menikmati perjamuan suci, saudara bisa ambil mungkin roti yang apapun yang ada di rumah saudara, dan saudara bisa ambil minuman. Mungkin kalau ada sirup warna merah silahkan, atau mungkin ada teh, tidak masalah ya, karena kita mau berkata bukan masalah apa yang kita pakai ya, tapi iman pula yang berkata ya. Mari sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku. Mari kita mau tetap berdiri di tengah bagian. Oleh karena inilah perjanjian yang Tuhan pernah katakan kepada Abraham. Abraham, akulah perisaimu, upahmu besar. Itu perjanjian yang Tuhan katakan ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari rumah Bapa. Akulah perisaimu. Tuhan katakan Tuhan itu perisai kita. Dia gunung batu keselamatan kita, kota benteng perlindungan kita, Allah yang bisa kita percaya. Hari ini tekanan apapun, ujian apapun, masalah apapun yang kau hadapi, badai kehidupan apapun yang hari-hari ini engkau sedang lewati, mari tetap tegak berdiri dalam imanmu, saudara. Tetap tegak berdiri dalam imanmu. Mari percaya Yesus Kristus Tuhan tetap ada di dalam kita, dan kita memilih tetap tinggal di dalam Tuhan sampai pada akhirnya, sampai mujizat terjadi, sampai terobosan terjadi, sampai yang ajaib itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap saudara. Ada roti dan anggur, sudah bisa ambil roti apapun juga, dan juga teh atau mungkin air putih. Kita akan sama-sama masuk dalam persekutuan tubuh dan darah daripada Tuhan. Kita percaya sama seperti Tuhan ketika Dia akan masuk sebuah ujian yang berat. Dia masuk di dalam persekutuan dengan Bapa, dan Dia berkata, Tuhan kalau boleh lakukan cara ini daripadamu, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak buat kita hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat. Tapi saya percaya sama seperti Tuhan, Dia berkata bukan kehendakku biar tidak yang jadi. Kita harus masuk di masa yang sukar, masa yang sulit. Tapi satu hal, Tuhan berikan roh ketahanan, kemampuan untuk menanggung semua beban, kemampuan untuk menghadapi kesulitan, kemampuan menghadapi kesukaran. Dan pagi hari ini sudah terima dengan iman. Mari bersama-sama kita mau angkat roti ini, kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap kami semua dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan, ketika kami masuk di masa yang sulit, masa yang sukar ini, roh kekuatan daripada Tuhan, kekuatan ilahi turun dalam hidup kami. Mari Tuhan memampukan setiap anak-anakmu dimanapun berada, untuk kami tetap bertahan sampai garis akhir. Dan Engkau yang memahkotai, mengaruniakan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, meteraikan semuanya ini lewat tubuh dan darah. Kami angkat roti ini, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Tuhan sempurnakan pekerjaan dalam hidup kami lewat persekutuan darah.
Bukankah cara mensyukuri atas jangan ucapkan syukur ini? Bukankah persoalan dengan darah Kristus yang bisa mengampuni semua dosa pelanggaran kami? Dalam nama Tuhan Yesus kami minum yang sudah menyembuhkan saya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Kami percaya kekuatan ilahi yang daripada Tuhan turun dalam hidup kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan ketahanan, memberikan kemampuan untuk menghadapi semua ujian, dan Engkau akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan. Ya Allah, biar Tuhan yang berdaulat, biar Tuhan yang menguasai hidup kita. Haleluya. Engkau berdaulat, Engkau berdaulat. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Amin. Kami percaya ketika kami berdaulat, Engkau berdaulat dalam hidup kami, maka segala sesuatunya jadi mungkin Tuhan. Kemampuan daripada Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami kembali beraktivitas, kami tetap ada di rumah. Engkau memberkati setiap kami semuanya. Kami dimampukan, diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan, dan kami seperti raja yang terbang tinggi karena kekuatan daripada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dimanapun berada. Terima berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan bersama dengan Roh Kudus, tiba dengan karunia, kuasa, damai, sejahtera, kesukaan, pimpinan Tuhan Roh Kudus turun menyertai hidup kita semuanya. Pagi hari ini sampai mata-mata, diberkatilah keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati
kerjamu, masa depan dan tata rencanamu, apapun yang kau kerjakan, kau sentuh. Tuhan membuatnya jadi berhasil. Tuhan terus mengangkat jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Ketika kau tinggal dalam firman Tuhan, mentaati dan melakukannya, pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menyebut nilai Tuhan kalian yang yakin dan percaya semua berkata, amin. Salam Kristen. Bapak yang kasih Tuhan, jangan lupa nanti jam 10 kita ada ibadah live streaming sekali lagi. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, siapkan roti dan anggur, siapkan air atau teh atau mungkin apapun juga saudara di rumah, dan kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Doakan minggu depan kita akan bergerak ke ojek online yang ada di daerah PTC. Kemarin lusa saya lihat ada begitu banyak, dan hati saya terenyuh, hati saya menangis, dan saya berkata, Tuhan, ini kesempatan untuk saya menjadi berkat dan membagikan apa yang kau percayakan. Meskipun kita hari-hari ini tidak mudah, tapi saya percaya buat Tuhan dimudahkan dan tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan, karena destiny kita memberi makan banyak bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.